Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Sobat Muda ini tentunya. Kali ini dalam rubrik Cewek Only. Gimana nih kabarnya hari ini Sobat Muda sekalian? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, topik rubrik Cewek Only kali ini adalah Married by Accident. Enggak lah yaw. Bersama narasumber kita Ustazah Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku-buku remaja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti saya akan panggil Mbak Asri aja Mbak ya. Oke. Ya. Oke Sobat Muda, akhir-akhir ini ngerasa nggak sih udah ngewabah yang namanya virus MBA? Apa tuh MBA? Bukannya virus saudaranya virus H5N1 alias virus flu burung. Tapi MBA adalah Married by Accident. Anehnya kalau dulu nih fenomena MBA dianggap aib. Nah, sekarang seolah dianggap biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang Married by Accident ini bersama narasumber kita Mbak Asri Supatmiati. Nah, Mbak Asri, gimana Mbak memandang fenomena Married by Accident ini Mbak? Kok kayaknya udah jadi tren ya seolah-olah sekarang ini? Iya Mbak Bunga Salsabila dan juga pendengar setia Voice of Islam. Bener banget ya, kayaknya MBA atau Married by Accident nih emang udah jadi bagian dari budaya di masyarakat ya. Udah gak asing lagi gitu loh. Coba aja deh Sobat Muda pasti punya dong 1-2 temen atau mungkin tetangga ya yang mengalami MBA. Atau mungkin kita pernah ya dapat undangan tapi ternyata pas menghadiri acara pernikahannya, loh kok perutnya udah buncit duluan gitu ya. Memang sih di Indonesia kayaknya belum ada data tuh yang menyebutkan berapa sih banyaknya pasangan yang menikah tapi didahului hamil duluan. Tapi meski begitu bukan berarti jumlahnya dikit ya. Misalnya saya pernah baca di harian Kompas ya tanggal 22 Maret 2003 lalu, ternyata di DKI Jakarta sendiri pada tahun 97 ditemukan bahwa 61% kehamilan itu terjadi pada usia 15 sampai 19 tahun. Pastinya usia segitu adalah remaja yang sebetulnya lagi sibuk-sibuknya sekolah kan. Artinya sebagian dari mereka bisa jadi hamilnya karena hamil di luar nikah gitu kan. Nah, yang lebih nyata lagi, kalau kita pernah baca rubrik deteksinya Jawa Pos edisi 10 Januari 2001,
Waktu itu sebanyak 338 pelajar cewek SMU atau SMK dan perguruan tinggi di Surabaya, mereka ditanya, punya temen yang hamil di luar nikah nggak? Nah, hasilnya 53,6% mengaku bahwa mereka punya temen yang hamil di luar nikah. Hampir setengahnya Mbak ya? Iya, 46,6%-nya aja yang bilang nggak punya. Nah, terus mereka ditanya lagi nih, apa yang dilakukan teman mereka yang terlanjur hamil di luar nikah itu? 82,7% responden menjawab bahwa temennya yang hamil tadi ternyata kemudian dinikahkan. Jadi benar banget kalau dibilang bahwa sekarang nih banyak banget kasus nikah yang didahului kecelakaan alias hamil duluan. Padahal itu baru di satu kota ya, di Surabaya aja, belum di kota-kota lainnya. Iya, betul-betul. Bahkan bisa jadi di kampung-kampung pun yang namanya hamil di luar nikah tuh udah hal yang dianggap biasa ya. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan dong. Soalnya udah pasti banyak banget loh dampak negatif yang ditimbulkan kalau budaya MBA ini dibiarkan begitu saja. Nah, kalau bicara tadi soal dampak negatif, Mbak, nih apa nih dampaknya nanti bagi remaja? Banyak banget nih Mbak Bunga dan juga buat sobat muda ya. Bagi individu si pelaku MBA misalnya, jelas banget efek negatifnya. Misalnya dia pasti stres dong. Cewek yang ketahuan dirinya telah datang bulan, udah pasti dianya depresi. Udah pasti depresi. Dia pastinya bakalan sulit dong konsentrasi pada hal lain karena memikirkan kehamilan yang gak diinginkan tadi. Walhasil sekolah bisa berantakan deh. Ujung-ujungnya cewek itu bisa-bisa masuk golongan madesu deh. Madesu. Tahu nggak madesu? Nggak tahu tuh Mbak. Itu tuh masa depan suram. Nah, makanya nggak sedikit juga tuh yang begitu tahu dirinya berbadan dua, mereka pilih bunuh diri dibanding menanggung malu. Nah, contohnya banyak ya kalau kita lihat berita-berita di koran ya. Misalnya ada tuh di Palangkaraya ya. Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi milih gantung diri di kamar kosnya. Ternyata setelah diselidiki dia itu sudah berbadan dua alias hamil. Padahal yang namanya mahasiswi itu belum nikah. Mungkin karena saking takut malunya ya. Jadi lebih baik bunuh diri gitu. Terus ada juga warga Sukoharjo nih, seperti di berita Suara Merdeka tanggal 27 April 2005 lalu ya. Seorang perempuan yang bernama Supriyati juga memilih menenggak baygon gara-gara kehamilannya nggak diakui sama pacarnya. Waduh, sedih banget. Wah, udah jatuh tertimpa tangga nih namanya ya. Betul. Nah, itu dampak negatifnya bagi mereka yang mengalami kehamilan di luar nikah. Terus bagi orang tuanya, tentu saja ini juga menjadi ujian berat ya. Betul. Mana ada sih orang tua yang ikhlas anak gadisnya hamil gitu ya, padahal belum nikah. Udah pasti yang namanya orang tua mereka pasti malu, marah ya, mungkin juga panik gitu ya, bahkan bisa jadi depresi. Soalnya pasti dong bagi orang tua yang namanya anak hamil di luar nikah itu adalah aib yang sangat memalukan. Betul. Ada loh di Banten ya dulu seorang ayah itu sampai-sampai nekat bunuh diri. Ayahnya nih Mbak ya. Nah, ayahnya yang bunuh diri karena nggak kuat menanggung malu. Begitu tahu anak gadisnya itu ternyata hamil di luar nikah. Jadi kalau ada pepatah Jawa mengatakan anak polah bopok kepradah, tahu nggak? Nggak tahu juga tuh Mbak. Artinya ya anak yang berbuat tapi orang tua yang menanggung akibat. Nah seperti itu tuh kejadiannya. Ini anak-anak super durhaka kayaknya Mbak. Betul itu. Itu dampak bagi orang tua ya. Terus bagi masyarakat luas ini bisa mengguncang tatanan sosial juga loh. Misalnya soal nasab si anak yang jadinya nggak jelas kan. Iya betul. Iya, kalau hamilnya setelah berhubungan badan dengan satu cowok aja. Kalau sama banyak cowok gimana coba? Nah, ini makanya merusak tatanan sosial gitu kan. Iya, betul. Terus yang namanya lembaga pernikahan yang sebetulnya sangat sakral akhirnya bisa jadi dilecehkan gitu kan. Soalnya masyarakat udah terlanjur memandang ya namanya hubungan suami istri tanpa nikah dianggap sebagai hal yang biasa gitu kan. Iya, betul. Malah kalau akhirnya hamil
enak aja dinikahkan. Wah, kalau begitu caranya ya kemaksiatan bisa merajalela gitu kan. Gak ada orang yang akhirnya kapok hamil di luar nikah kan? Iya, betul-betul. Karena ada solusi yang tadi, Bay, dinikahin. Iya, gitu. betul banget. Oke, Sobat Muda, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Asri Supatmiati. Tentunya tetap di rubrik Cewek Only setelah satu selingan lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Segala dosaku, Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sadar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Bagiku ingat betapa apa begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang menambah cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke surga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Sobat Muda ini tentunya. Sobat Muda, kamu semua masih bersama saya, Bunga Salsabila, dalam rubrik Cewek Only. Kali ini dalam topik
Married by accident? Enggak lah ya. Oke, kita langsung saja lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita, Mbak Asri Supatmiati. Terus Mbak, kalau misalkan dalam pandangan Islam sendiri, kalau tadi kan kalau solusinya ketika dia hamil itu dinikahin ya. Nah, kalau misalkan dalam Islam sendiri, nikah saat hamil itu boleh nggak sih Mbak? Gini Mbak Bunga dan juga sobat muda pendengar setia Voice of Islam, mengenai boleh enggaknya menikah saat hamil ya. Emang untuk kasus wanita hamil di luar nikah ini para ulama berbeda pendapat ya soal keabsahan pernikahannya. Emang sih syarat nikah itu cuma 4 sebetulnya ya. Yaitu pertama ada calon pengantinnya gitu ya, kedua belah pihak pengantin. Kemudian yang kedua ada walinya dari pihak perempuan. Kemudian yang ketiga ada 2 saksi yang balik dan berakal, mampu mendengar dan mengerti ucapan kedua mempelai dalam ijab kabul. Kemudian yang keempat ya ada ijab kabulnya itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari syarat nikah sebetulnya cuman itu. Nah, hanya saja untuk kasus yang wanita hamil di luar nikah ini sebetulnya ada hukum-hukum Islam tersendiri yang harus dijalankan terlebih dahulu. Jadi nggak segampang itu langsung dinikahkan gitu ya. Memang sih hukum-hukum Islam yang seharusnya diberlakukan bagi wanita yang hamil di luar nikah ini sekarang nggak bisa dijalankan karena memang negara kita nggak menerapkan sistem Islam yang kafah gitu ya. Misalnya kalau wanita itu hamil dan sudah pernah menikah, maka dia harusnya dihukum rajam. Nah, sementara kalau dia masih gadis, maka seharusnya dia dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Karena kasus wanita yang hamil di luar nikah ini jelas mereka adalah pelaku zina gitu kan. Namun sebelum sanksi ini dijalankan, kalau dia sudah ketahuan hamil, karena dia sudah ketahuan hamil tadi, maka bayi yang dikandung itu harus dilahirkan terlebih dahulu, kemudian diasuh hingga lepas persusuannya. Jadi nggak semudah itu, begitu ketahuan hamil di luar nikah langsung aja main nikahin gitu kan. Karena seharusnya bagi wanita muslimah yang bertobat, ya dia harus menjalankan hukuman rajam dulu gitu kan, sebagai bentuk pertobatan dia karena telah melakukan perzinaan. Tapi Mbak, yang bikin saya bingung ya, kenapa sekarang ini makin banyak nih pelaku MBA nih? Harusnya kan karena udah tahu dampaknya gitu ya, justru makin sedikit, malah sekarang makin banyak nih Mbak. Iya, pastinya gejala married by accident ini nggak lepas dari lingkungan kita yang memang nggak Islami ya. Lihat aja pergaulan cewek sama cowok udah semakin nggak ada batasan gitu kan. Cewek boncengan sama cowok, jalan berdua pakai gandengan tangan atau bahkan rangkulan gitu kan. Betul. Tanpa malu-malu, mereka juga sering mojo ya, dua-duaan ya. Atau yang namanya gaya hidup seperti pacaran, kencan ya, teman tapi mesra ya. Hubungan tanpa status alias HTS. Nah, banyak banget ya jenis-jenis pergaulan yang memberi peluang bagi cowok sama cewek ini terjadi konsleting. Konsleting alias terjadi hubungan intim gitu ya. Pokoknya salah satu penyebabnya adalah gaya hidup seks bebas lah ya. Nah, gaya hidup ini diusung dari Barat Sonono yang menganut sekulerisme alias pemisahan agama dari kehidupan. Artinya banyak cowok ataupun cewek yang mereka itu nggak memakai aturan agama lagi buat mengatur seluruh kehidupan mereka gitu kan, termasuk untuk urusan pergaulan, pelampiasan nafsu gitu kan, nggak pakai aturan. Yang penting bagi mereka gimana terpenuhi gitu kan, nggak pandang halal, nggak pandang haram. Jadinya ya gitu deh, kalau cowok sama cewek sudah melakukan hubungan intim, ya akhirnya merebaklah virus MBA tadi. Apalagi gaya hidup bebas seperti ini mudah kita temukan ya di media-media massa, bacaan, TV, di film-film atau sinetron ya, yang akhirnya banyak dicontoh kaum remaja gitu. Iya, apalagi sekarang kalau misalkan sinetron banyaknya remaja Mbak. Iya, dan tentunya remaja yang pondasi imannya lemah mudah banget terpengaruh oleh pola pikir ala barat kayak gini. Mereka selalu beranggapan bahwa apa yang dari barat itulah yang modern, yang trendy, yang gaul gitu kan. Jadinya kalau nggak niru abis, takut dibilang nggak gaul deh.
Jadi gimana dong Mbak untuk mengantisipasi nih agar remaja muslimah, sobat muda kita semuanya nih nggak terjebak dalam MBA? Sebetulnya gampang banget kalau remaja-remaja kita punya kemauan ya. Stop aja gaul bebas gitu kan, dan terapkan tata cara pergaulan menurut Islam. Kemudian kita terapkan tata cara pergaulan menurut Islam. Seluruh lapisan masyarakat harus berpedoman pada aturan ini. Misalnya buat cewek ya, jangan suka rantang runtung lah sama cowok. Apa gitu tuh ya. rantang runtung? Ya suka dua-duaan gitu sama cowok gitu kan. Karena apa? Kalau dua-duaan berarti udah membuka peluang menuju perzinaan. Terus buat para cewek jangan mudah tergoda bujuk rayuan para cowok deh. Paling mereka juga cuman janji-janji gombal gitu kan. Iya, betul-betul. Soalnya banyak nih cewek tuh biasanya gampang banget bertekuk lutut ya. Kalau udah dijanjiin ntar bakal dinikahin deh gitu kan. Apalagi cowoknya cakep, tajir lagi gitu kan. Nah, bagi seorang muslimah kita mestinya harus pandai-pandai menjaga harga diri kita. Soalnya itulah satu-satunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya juga kita mesti pertanggungjawabkan dong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat muda semuanya, itu tadi bahasan kita tentang married by accident. Enggak lah yaw. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan kita yaitu jangan gaul bebas dan terapin tata cara pergaulan menurut Islam sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke sobat muda, bagi kamu-kamu yang ingin bertanya atau memberi masukan, saran dan kritik kamu semua, bisa kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa melalui SMS ke 085694924411, atau juga bisa melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Juga untuk sobat muda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, juga radio-radio mana saja yang menyiarkan Voice of Islam di seluruh Indonesia, dan juga topik-topik yang akan dibahas di Voice of Islam, sobat muda bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri Supatmiati atas penjelasannya. Sama-sama. Juga terima kasih kepada sobat muda yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya Bunga Salsabila, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudari, mari mengharu birukan, mari melarikan diri dari rantai-rantai zaman. Mari kita duduk kawan di atas tahta daulat. Mari bangkit sekalian dari nafsu berangkat. Mari kita tak memilih Habib kecuali dia. Mari kita duduk di sini dengan yang terhina. Wahai Allah, banjirkan hamdamu, memang sangat ku bersyukur padamu. Jangan sayu-rayu kawan dari dunia fani, itu tuangkanlah anggur riangan dalam cawan kalbu. Saya menjadi tawanan-tawanan kemujuran, tidak hanya pantangan bukan pertapaan. Kalau pergantian zaman datang dengan kekerasan dan pilihan, kekasaran tak pernah ku melawan. Wahai Allah, banjirkan hamdamu, memang sangat ku bersyukur padamu. Kalbuku penuh gulali dan jadi sangat riang. Sudah talak 3 kali, dunia itu jadi girang. Mabuk berakhir sejati tak bisa dijelaskan apa yang di dalam
dalam hati tak bisa dibayangkan. Mari kita tak memilih Habib kecuali dia. Mari tak duduk di sini dengan yang terhina. Wahai Allah, panjirkan hamba-Mu, memang sangat bersyukur padamu. Hati hamba-Mu selalu melagu dengan suaranya yang indah dan merdu. Hati hamba-Mu menjadi penuh dengan gula dan manisan-Mu. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.